Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Potlot 1 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian praktik untuk domain deployment, yaitu untuk deploying natural language processing mengenai tweet emotion detection. Kami dari Potlot 1 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Nur Azizah, saya sendiri, dan sebagai moderator. Selanjutnya ada Vicky, Juliawati, Muhammad Aulia Abdurrahman, dan juga ada Sarifah. Selanjutnya, secara garis besarnya, untuk presentasi kali ini tuh terdiri dari yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan yang kedua ada flowchart, ketiga arsitektur, keempat user interface, kelima analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pembahasan selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Aulia Abdurrahman. Ya. Latar belakang aplikasi ini adalah saat ini generasi Z tidak lepas dari penggunaan media sosial yang memiliki peran penting dalam interaksi dengan berbagai kalangan di seluruh dunia. Misalnya penggunaan Twitter. Postingan pada Twitter dapat mengungkapkan berupa statement atau perasaan pengguna berdasarkan pemikiran yang ia rasakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perasaan atau emosi yang terkandung dalam tweet tersebut dengan berbagai emosi, seperti kesenangan, kesedihan, kejujuran, ataupun percintaan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana alur proses dalam mendeteksi emosi, ada bagaimana arsitektur sistem yang dibangun, bagaimana user interface hasil dari deployment yang dilakukan, bagaimana hasil analisis dan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Lalu tujuannya ada membuat alur serta arsitektur sistem, mengetahui web dapat mendeteksi tweet sesuai dengan emosi, menganalisis dan menyimpulkan hasil dari proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juliawati. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada penggunaan flowchart dalam sistem. Nah, ketika kita membuka web tweet detection emotion ini, kita akan ditampilkan pada halaman aplikasi. Nah, halaman aplikasi ini disediakan yaitu navbarnya, yaitu ada halaman aplikasi dan halaman anggota. Yang pertama yaitu halaman aplikasi. Ketika kita membuka aplikasi, kita langsung dilanjutkan untuk user menginputkan tweet. Nah, tweet itu kita inputkan untuk melakukan prediksi emotion. Nah, ketika prediksi emotion itu selesai, sesuai dengan yang ada yaitu kejujuran atau percintaan. Nah, di situ web akan menampilkan prediksi emotion tersebut dan prediksi berhasil, apakah sesuai dengan emotionnya atau tidak. Nah, kemudian yaitu ada navbar yang selanjutnya, ada halaman Ziza yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada halaman anggota. Nah, di halaman anggota ini kita akan menampilkan nama-nama dari anggota tim kita dan identitas universitasnya. Dan jika di-scroll ke bawah yaitu ada link yang terhubung langsung dengan web Orbit Academy. Oke, Ziza lanjutkan slide berikutnya. Nah, pada slide ini yaitu ada arsitektur sistem. Nah, di sini user akan menampilkan yaitu user interface atau front end webnya, tampilan awal. Nah, ketika kita membuka user interface, kita akan menginputkan tweet. Tweet itu bebas apa saja bisa kita inputkan. Kemudian di sini pada halaman back end web yaitu menggunakan framework RESTful API. Nah, tweet tersebut akan langsung dideteksi oleh model. Nah, model tersebut akan melakukan prediksi dan akan ditampilkan kembali kepada user interface-nya. Oke, selanjutnya presentasi saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya itu Vicky. Oke, di sini saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan?
share Oke, dulu sudah. atau sudah kelihatan? Oh, oke. Untuk di sini webnya akan seperti ini tampilannya. Di awal ada informasi aplikasi, kemudian anggota kelompok yang sudah digerakkan oleh Widiawati tadi. Nah, di sini kita akan menjalankan tweetnya. Contohnya itu kita akan ambil tweet dari Twitter ya. Sebentar. Oke, contohnya adalah yang ini. Kita letakkan di kolom ini, kemudian kita pilih, dan nanti hasilnya akan dipresi dan ditampilkan di sini. Ini hasilnya adalah log ya, emisi. Kemudian untuk yang lain, mungkin untuk tweet bahagianya di sini aku belum dapat. Atau kita coba tweet random saja lah ya. Contohnya seperti ini. Kita tidak tahu emosinya seperti apa, kita akan di sini dia menampilkan emosi marah gitu kan. Kemudian kurang coba yang ini. Oke, di sini hasilnya malah menampilkan setos ya deh ya, untuk tweet yang ini. Mungkin seperti itu sih untuk demo aplikasinya. Dan ini akan saya kembali ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya oleh Syarifah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan tentang analisis. Di analisis ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, website yang dikerjakan berhasil dengan baik saat dijalankan. Yang kedua itu domain. Domain telah berhasil dilakukan prediksi emotion detection dengan menginput tweet. Yang ketiga yaitu hasil prediksi yang dihasilkan sesuai. Selanjutnya kesimpulan. Di kesimpulan ini dapat dihasilkan ini bermanfaat melakukan detection tweet sesuai dengan emotion, meskipun diperlukan data terbaru agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya, deployment pada front-end menggunakan CSS, HTML, JS, dan untuk back-end menggunakan Camel Plus
Successful API and Python yang berperan penting dalam membangun fitur tampilan website. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami semua jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.